Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi sama Arin Martia Asmarani. Oke, kali ini aku bakalan share tentang hewan amfibi. So, buat yang sobat daring semua, kuy belajar bareng. Oh ya, sebelum mulai, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, biar aku sama semangat buat nge-share konten-konten seputar hewan lainnya. So, choose. Apa sih amfibi itu? Amfibi merupakan sebutan untuk hewan yang hidup di dua alam atau dua lingkungan hidup, yakni di air dan di darat. Ciri-ciri hewan amfibi itu kayak gimana sih? Nah, amfibi itu merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Hewan amfibi berkulit halus, tipis, berbulu, dan berpori. Kulit mereka mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Amfibi adalah hewan berdarah dingin, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Jantung amfibi terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, dan 1 ventrikel. Respirasi amfibi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Amfibi memiliki peredaran darah tertutup, kaki mereka memiliki selaput, anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Bagaimana respirasi pada hewan amfibi? Hewan amfibi senang hidup di dekat air tawar di musim hangat. Ada juga beberapa spesies yang tinggal di hutan-hutan, gurun, dan Arktik. Amfibi dewasa menggunakan paru-paru dan mereka juga menghirup oksigen melalui kulit mereka selama kulit mereka basah. Bagaimana cara hewan amfibi bertahan hidup? Amfibi bisa menutupi tubuh mereka dengan bersembunyi di antara dedaunan atau sejenisnya yang berwarna hijau atau coklat, dan dengan begitu mereka aman dari burung dan reptil. Warna kulit mereka inilah yang menjadi pertahanan utama mereka. Kemampuan lainnya adalah banyak amfibi lain yang memiliki kulit berbisa yang berbahaya bagi predatornya. Ini adalah pertahanan yang penting untuk melawan predator. Kulit juga digunakan untuk peringatan dengan menunjukkan perubahan warna kulit yang dialami oleh amfibi tersebut. Mereka bisa menjadi berwarna terang seperti merah, hitam, dan kuning. Bagaimana dengan penglihatan hewan amfibi? Hewan amfibi ternyata memiliki penglihatan warna dan sangat tajam. Mereka juga memiliki kapur mata, kelenjar, dan saluran yang menjaga mata mereka tetap ke air loh. Ini adalah bentuk adaptasi untuk hidup di daratan, karena amfibi adalah vertebrata pertama yang memiliki keistimewaan ini. Bagaimana dengan perkembangbiakan hewan amfibi? Beberapa amfibi meletakkan telur-telurnya di luar air atau daun palem. Telur-telur itu pun terus berkembang menjadi dewasa dengan melewati tahapan kecebong. Amfibi lain berkembang biak dengan cara yang berbeda. Mereka melewati proses yang disebut neoteny. Mereka sudah menjadi matang secara seksual saat baru menjadi berudu dan melanjutkan hidup mereka dengan insang. Nah, ini adalah beberapa contoh hewan amfibi, yaitu katak, kodok, axolotl, dan Diplodocus. Amfibi apa? Amfibi adalah binatang predator. Mereka kebanyakan memakan invertebrata hidup dan binatang yang bergerak lamban. Ini mencakup ulat, cacing tanah, obawo, kumbang air, siput, dan capung. Banyak amfibi menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsa. Mereka akan menelan buruannya bulat-bulat, tetapi bisa mengunyahnya hanya sebentar sebelum masuk ke tenggorokan. Famili Ranidae
akan memakan hampir semua yang bisa mereka temukan dan muat di dalam mulut mereka. Ini mencakup burung, tikus, anak bebek, ikan kecil, dan mamalia kecil. Kebanyakan katak adalah kanibal dan akan memakan satu sama lain jika tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Beberapa amfibi bahkan akan memakan berudu dan telur mereka sendiri jika tak ada makanan untuk mereka. Katak dan kodok. Bukannya mereka sama ya? Jadi teman-teman, katak dan kodok ternyata berbeda loh, walaupun mereka terlihat serupa. Emang apa sih bedanya? Nah, kalau katak, tubuhnya langsing, kulitnya basah atau lembab, berlendir, tipis, dan halus. Katak juga punya kaki yang lebih panjang, sehingga dapat melompat lebih jauh. Sedangkan kalau kodok, itu tubuhnya lebar dan besar, kulitnya dia kering, tebal dan kasar, dan kakinya relatif pendek. Sehingga saat melompat, kodok tidak terlalu jauh. Nah, sampai sini dulu ya materinya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. So, see you next time.